Salam, selamat pagi, sore yang dikasih Tuhan. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan hormat, syukur, serta kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang kami kenal, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan yang memanggil kami, memberikan kepada kami anugerah keselamatan kekal, memberikan kami Roh Kudus yang menjadi jaminan dan yang mendorong kami untuk menjadi pemuji-pemuji, menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau lah yang berkuasa atas lidah dan mulut kami. Kau berkuasa kepada kami di ruangan ini. Dan Tuhan berkuasalah terhadap hamba-Mu juga, supaya firman-Mu sendiri Tuhan yang disampaikan, dan Kau dipermuliakan oleh kami semua. Segala kuasa jahat, roh setan yang coba ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, kami sudah diberi kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ceritanya Pak Nanang sama Bu Siti ya. Bu Siti dulu pernah cerita, Pak Nanang kalau manggil ayam tetangga pakai apa, Bu? Dulu saya masih ingat. Memanggil ayamnya tetangga bagaimana? Lupa ya, saya pernah ingat ya. Jadi ayam tetangga, tapi kalau Pak Nanang apal itu ya, apal ya, istilahnya ngerti, oh ini orang yang suka memanggil, suka memberi makan ya. Lupa ya, Bu ya. Kucing apa ayam? Kucing ya. Ada ya. Oh gitu ya. Ya, beberapa hari yang lalu Pak Nanang itu posting juga tentang ayam ya. Dapat Pak Nanang? Dapat berapa box? Oh nggak dapat, karena nggak ngambil jadi nggak dapat ya. Kepingin tapi nggak punya. Oh nggak punya tempat. Harus beri tanah dulu depannya itu dibeli. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, berapa waktu bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu, saya masih ingat, saya juga punya peliharaan ayam. Orang pada umumnya kalau memanggil ayam itu dengan beda krrr, ya, krrr, ya. Atau ayam itu pasti akan mendekat ya. Oh ini saya akan diberi makan. Tetapi ketika saya memanggil mereka itu tidak dengan bahasa seperti itu, tapi hanya saya cukup menggunakan centong ya. Centong itu saya pukulkan ke benda ya, baik ke tembok, baik ke tempat makan, cuma tak. Wah dia langsung pada lari gudu dari jauh, mereka tuh gudu. Wah, sepertinya berharapnya begitu. Aku mau dikasih makan ya, aku mau dikasih sesuatu sama yang suka ngasih makan saya. Walaupun mungkin bisa saja saya berbohong ya, hanya tuh nggak dikasih makan ya, tapi ya saya kasih makan lah ya. Ya hanya sisa nasi terus ditambah pekatul atau dedak sedikit ya. Ada juga ya paling sisa-sisa nasi lah ya. Itu dengan cara dipukul ya, dipukul tok. Wah mereka sudah lari dari jauh mendekat, dengan harap dia pasti saya akan dikasih sesuatu seperti yang kemarin ya, baik enak ataupun tidak. Tapi ketika dia mendengar suara itu dia akan mendekat. Ya berbicara tentang anak ayam, kemarin saya dapat Pak Nanang. Saya ceritanya gini, saya itu di WA sama Bu almarhum Bu Tumio ya. Dia bilang seperti ini, Pak Teguh mau ayam, bilang saya mau Bu gitu. Ibu Bapak ambil ke Diakonos, tapi pagi ini ambil sendiri ke sana. Lalu saya bilang seperti ini, wah ibadah ayam. Tuhan saya pilih ibadah. Walaupun saya tidak dapat ayam satu box, nggak masalah Tuhan, saya pilih ibadah.
aja. Saya bilang, Bu, kalau pagi saya nggak bisa karena saya sibuk ya dengan ada pelayanan dan lain sebagainya, jadi saya nggak bisa. Terus dia balas lagi, ya kalau tidak nanti setelah ibadah Pak bisa diambil gitu. Nah, pikir saya karena minggu pertama kemarin biasanya saya berkunjung ke Menganti tempatnya Pak Filipus. Wah, saya pilih ke Menganti, pilih ayam. Menganti ayam. Akhirnya saya pilih ayam. Enggak Bu, enggak pilih ayam Bu. Enggak kayak Bu lah. Siang juga saya sibuk sama Bu gitu. Dalam pikiran ini gitu. Wah, agar diantar ya gelem. Tapi saya enggak bilang ke Bu almarhum Tumio ini. Pikir saya sudahlah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekitar jam berapa saya itu di WA sama Pak Daniel. Pak Teguh, ayamnya sudah di rumah saya. Hah? Di rumah jenengan? Ternyata saya tidak tahu komunikasi Bu Tumio dengan orang tersebut. Kok bisa? Itu ada beberapa box yang dibawa ke rumahnya Pak Daniel. Ada beberapa teman yang mendapat, salah satunya adalah saya, ada Pak Eldi, ada Pak Tarso. Kalau Pak Torino dia ambil sendiri ya, ambil sendiri ke Diawonos ini yang diantar, ada Pak Daniel. Udah gitu anugerah ya, saya tidak mengharapkan tetapi Tuhan berikan. Amin. Nah, akhirnya singkat cerita saya ambil, ada sebagian saya bagikan ke tetangga dan sebagian saya coba untuk pelihara sendiri, dan mungkin tidak sampai besar karena tidak memungkinkan, karena dana juga tidak cukup untuk memelihara dengan 50 ayam aja sudah. Nanti kalau besar itu besar sekali ya. Sama seperti tadi saya cerita Pak Nana, pasti tahu orang yang akan memberi makan gitu. Wah, ini orang yang mengasih makan, kudu lari semua, piek semuanya. Dan saya sampaikan ngasih nama si Kunil karena lucu. Setiap kali ada piek, jadi ininya, kenapa ya ayamku itu? Wah, deketin nanti, piek, kenapa itu lagi? Intinya gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Intinya sebenarnya ayam itu dia tidak bisa hidup seorang diri. Dia selalu bergantung kepada pemiliknya. Apapun yang diberikan oleh pemiliknya, itulah yang dia terima. Baik itu enak ataupun tidak, baik makanan yang menyenangkan atau tidak yang menyenangkan, ya. Pasti dia akan selalu bergantung kepada pemiliknya. Apalagi kalau yang masih kecil, dia berharap sekali bahwa dia akan diberi makanan yang lezat, yang enak, bahkan minuman yang bervitamin, ya. Itu harapan daripada ayam. Karena itu ketika dia melihat orang yang sering mengasih makan, dia akan pasti mendekat dan berkerumun. Oh, ini orang yang selalu memberi makan kepada saya. Intinya selalu berharap, ya. Seekor ayam begitu, dia selalu berharap kepada orang yang memberi makan kepada dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan berharap, hari ini saya ingin mengajak kita belajar, yaitu saya boleh memberikan tema bagaimana menambah iman. Wah, ini kok larinya bagaimana menambah iman, ya. Dari Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Saya menulis kalimat seperti ini. Kualitas iman menentukan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga seseorang akan selalu hidup tenang. Saya ulangi. Kualitas iman menentukan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga seseorang akan selalu hidup tenang, ya. Lalu bagaimana menambah iman, ya? Ini pertanyaan judulnya adalah pertanyaan bagaimana caranya. Dalam Lukas 17 ayat 5 sampai ayat yang ke 10, betul ini. Ya, mungkin kita akan
baca dari ayat yang pertama saja ya, karena ini satu perikop. Kita akan membaca bergantian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang yang mati. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, berbatulah engkau dan bukanlah mengambang, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Maka sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, tetapi pingganmu dan layani aku sampai selesai, boleh makan dan minum, dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana menambah iman? Kalau saya mengambil dari ayat yang ke-5 dan ke-6 sampai ayat 7 dan ke-10. Ada dua di sini ya, ada dua hal yang Tuhan Yesus beritahukan kepada murid-muridnya, dan saya diberkati bagaimana. Yang pertama adalah yaitu ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya menulis di sini yang pertama adalah Tuhan memberitahukan iman seperti apa yang diinginkannya. Ayat yang ke-5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami ya untuk menghadapi itu semua yang di atas. Rasul-rasul itu minta supaya ditambahkan. Ayat yang ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid-murid di sini meminta tambahan bagaimana menambah iman. Bagaimana orang percaya atau seseorang boleh dalam menghadapi persoalan dikatakan dia akan sukses karena imannya boleh dikatakan lebih banyak atau lebih besar. Tetapi Tuhan di sini justru tidak mengatakan seberapa besar imanmu dapat melakukan ini dan itu, dapat melakukan mujizat atau tidak melakukan mujizat. Ini tidak bergantung seberapa besar iman yang engkau miliki, tetapi Tuhan lebih menekankan kepada kualitas iman. Kualitas iman seseorang yang selalu bergantung kepada Tuhan itu yang akan menentukan hasil, ya, akan menentukan hasil. Jadi bukan seberapa banyak, tetapi bagaimana kualitas imanmu kepada Tuhan.
Bagaimana engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan. Jadi bukan berapa banyak, tapi bagaimana kualitasmu. Imanmu itu kepada Tuhan. Kebergantunganmu itu kepada Tuhan. Itu yang akan menentukan hasilnya. Bukan seberapa banyak iman seseorang, tapi bagaimana kualitas atau mutu iman. Iman yang ada pada seseorang adalah kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita dapat menambahkan iman seseorang. Jadi segala perbuatan kita yang mungkin kalau kalau kita masih atau saudara masih bergantung mengatakan bahwa saya akan beribadah supaya saya iman bertambah, saya akan pergi berdoa supaya iman saya bertambah. Sebenarnya bukan seberapa sering banyak saudara beribadah, seberapa sering saudara berdoa dan iman itu akan bertambah. Tetapi jika kualitas iman saudara hanya bergantung saya 10 kali beribadah berturut-turut, wah saya yakin iman saya akan lebih besar daripada si B yang mungkin dia hanya katakanlah 5 kali datang untuk beribadah dan memuji Tuhan. Belum tentu saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran itu tidak berlaku bagi Tuhan. Tetapi bagaimana hati saudara sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Apapun kondisimu, itu yang akan menentukan imanmu. Itu yang akan menentukan. Berarti kita tidak boleh rajin ke gereja, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi saya ingin mendorong, saya ingin mengajak, ayo gantungkanlah imanmu hanya kepada Tuhan. Bukan kepada perbuatanmu, berapa perbuatanmu yang mempunyai image bahwa saya punya sekian, saya akan pasti lebih sukses, saya pasti akan lebih berhasil, pasti saya akan sedikit mengalami permasalahan. Tidak. Menjadi orang percaya, ketika kita sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan, masalah itu pasti akan datang. Karena iblis ketika melihat anak-anak Tuhan sedang berkembang, justru disitulah iblis dia terus gencar untuk menipu, untuk mengocok-ocoki, untuk mengatakan kamu tidak usah melakukan ini dan itu. Iblis lebih terus bekerja kepada orang-orang yang tekun. Dan mungkin orang yang tidak tekun, orang yang tidak peduli dengan ibadah dan lain sebagainya, iblis mungkin akan hare-hare. Iblis mungkin tidak akan peduli. Tapi kepada orang yang tekun, sadarilah saudara yang dikasihi Tuhan, iblis terus bekerja dan mencoba untuk saudara tidak tekun kepada Tuhan. Kebergantungan yang diperlukan dan bukan kuantitas seberapa banyak kita kepada Tuhan. Sering melakukan baca Alkitab, sering melakukan ini dan itu dengan harapan supaya saya tidak ada masalah. No. Supaya masalah saya segera beres. No, bukan itu. Tapi pribadi saudara dengan Tuhan untuk selalu gandol, selalu berpegangan apapun keadaan saudara. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi bukan seberapa sering kita melakukan ini dan itu. Tapi ini kemarin dari Sabtu siang menyampaikan ada orang yang berseru-seru, ada orang yang melakukan mujizat ini dan itu, dan Tuhan katakan tidak mengenal. Ngeri. Orang sudah melakukan itu dan bisa melakukan itu, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan aku tidak mengenalmu. Jadi bukan perkara ajaib yang terjadi dalam dirimu sehingga engkau dikenal oleh Tuhan, bukan. Tapi kualitas imanmu, bagaimana engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempunyai bagaimana
menambah iman. Ayo, saya ingin mengajak, gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan saja. Apapun keadaanmu, baik buruk, tidak baik menurut kamu, menderita menurut kamu, tapi engkau bergantunglah kepada. Dengarkanlah suara Tuhan. Jangan dengarkan suaramu yang mengatakan, aku lebih enjoy seperti ini dan ini. Ya, tapi apa kata firman Tuhan? Tuhan katakan, pikulah salibmu. Kau harus menyingkirkan, kau harus menyangkal diri. Dan kau harus lebih mengutamakan Tuhan dan bukan mengutamakan hatimu. Tapi hati Tuhan yang harus diam dan berbicara dan mengalahkan egomu itu. Susah? Ya. Susah untuk melawan ego kita. Tapi Tuhan minta kepada kita. Tuhan rindu supaya kalau iman kita mau bertumbuh, bergantunglah kepada Tuhan. Apapun. Jika engkau bergantung kepada Tuhan, Tuhan jamin. Apa? Ayat yang ke-6 ya. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Luar biasa. Siapa yang mempunyai seperti itu? Tuhan. Tuhan yang mampu melakukan itu. Dan mampukah kita mengatakan itu? Secara manusia mungkin mulut kita bisa, tapi bagaimana hatimu dapat digerakkan oleh Tuhan untuk tidak ragu sedikit pun mengatakan aku bisa, aku bisa. Karena apa? Karena Tuhan sendiri. Kalau aku mungkin tidak bisa, tetapi Tuhan yang ada dalam diriku bisa melakukan itu. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja di dalam dirimu dan mengatakan, dan kau bergantunglah apapun keadaanmu, kondisimu. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk seseorang mempunyai iman, sekali lagi itu juga berasal dari Allah Bapa. Allah Bapa di surga yang memberikan iman kepada kita. Dan kalau kita masih takut, berarti itu bukan berasal dari Allah Bapa. Ya. Kalau di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, saya mau bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Siapa saudara? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Terus 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Siapa yang berbicara seperti itu? Setan sendiri yang tidak mempunyai wujud? Bukan. Dia ada di dalam diri manusia yang mengatakan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia. Di dalam diri manusia, tetapi itu bukan roh Allah, tetapi itu roh penyesat yang mengatakan Yesus tidak disalib. Dan Yesus bukan juru selamat. Dan itu sudah terang-terangan terjadi. Banyak sekali. Kalau saudara
suka melihat media sosial baik TikTok, YouTube ataupun Facebook, di sana banyak sekali terang-terangan Yesus hanya nabi dan lain sebagainya, dan coba untuk menyesatkan. Roh siapa? Memang dia manusia, tetapi yang menggerakkan itu bukan roh dari yang berasal dari Allah. Lalu kebalikannya, kalau seorang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia adalah berasal dari roh Allah itu sendiri. Kalau seseorang mempunyai iman biji sesawi, iman siapa itu? Iman saya, iman Pak Jojo, iman Pak Pairan, Manana, Benik, atau ibu-ibu? Bukan. Itu adalah iman yang ditanamkan di dalam diri oleh Allah di dalam diri kita. Tapi mampukah kita mengekspresikan dan kita membanting diri kita sendiri dan mengatakan hanya Engkau Tuhan yang mampu dan saya tidak? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kualitas, bukan kuantitas seberapa banyak kita pergi ke gereja, kita pergi doa, kita menginjil dan lain sebagainya, tapi bagaimana engkau sungguh-sungguh mampu menaikkan Yesus Kristus di atas dan kita di bawah. Itu yang akan menentukan. Berani maju dan mengatakan ya dan tidak. Kalau tadi berbicara tentang ayam, saya tidak mengatakan Tuhan aku berdoa minta ayam. Saya tidak. Kasih karunia, mendapat itu sungguh kasih karunia. Saya tidak melakukan apa-apa Tuhan, saya tidak berdoa, tapi Tuhan beri apa yang tidak terpikirkan olehku. Saya tidak pernah memikirkan, dan Tuhan percayakan. Dan saya juga berdoa, Tuhan bagaimana ini mengasihi makannya. Harus perlu uang untuk memberi makannya. Jadi kasih karunia saudara yang dikasih Tuhan. Salah satu contoh ayam, saya tidak pernah meminta. Dan saya juga tidak berdoa Tuhan kiranya ada orang yang mengantar. Saya tidak berdoa itu sama Tuhan. Saya hanya membayangkan kalau diantar ya gelem. Iman sepenuhnya bergantung. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seorang percaya kepada Yesus adalah oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam seseorang, untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang percaya saat ada mukjizat. Ini berbicara tentang orang percaya, dan percayanya hanya pada saat ada mukjizat. Kalau tidak ada mukjizat, tidak akan percaya. Perlu dipertanyakan iman itu dari mana? Iman itu siapa? Ya. Kalau iman berasal daripada Tuhan dia tidak akan memerlukan itu. Tapi dia begitu yakin dan teguh bahwa itu adalah Tuhan. Tetapi banyak orang yang sudah dalam Kristus, imannya harus meningkat. Jangan hanya saat ada mukjizat baru percaya. Kalau kita mengalami hal yang spektakuler baru kita, aku mau rajin ke gereja. No. Iman kepercayaan saudara belum terbukti. Kalau saudara hanya percaya dengan mukjizat, saya rajin. No. Tuhan tidak itu orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan bukan orang-orang yang sungguh militan. Baik atau tidak baik keadaanmu, aku mau mengikut Tuhan. Rusak atau tidak rusak, aku mau mengikut Tuhan. Ayub itu boleh menjadi contoh. Dia tidak peduli dengan apapun, tapi imannya sungguh-sungguh Tuhan perhitungkan. Jadi ayo kita jangan menjadi kendor dengan keadaan yang susah. Di keluarga keadaan susah, di lingkungan keadaan susah, di pekerjaan. Kita jangan terpengaruh. Iman kita tidak boleh terpengaruh. Lihat Yesus yang menciptakan kamu, karena kamu sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti di iman yang luar biasa yang saya boleh lihat di Habakuk, ini adalah satu ayat yang terkenal dari Habakuk.
Habakuk. Habakuk 3. Ini ayat yang terkenal, ayat 17, 18 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan begitu luar biasa. Penulis daripada kitab Habakuk pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. Ada dasar di situ untuk bersukacita? Tidak ada, saudara, dikasih Tuhan. Dikatakan ayat 7, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang. Tetapi penulis ini, dia mampu mengatakan, aku bersorak-sorai oleh karena Tuhan. Itu iman yang diinginkan oleh Tuhan. Ayub mengalami seperti itu. Tidak ada yang dapat dijanjikan, yang menjanjikan dari diri Ayub ketika dia sungguh-sungguh ada dalam tingkat yang paling bawah. Tetapi iman itu Tuhan perhitungkan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, tambahkanlah iman saudara, berpautlah terus kepada Tuhan, dan jadikanlah pautan itu sungguh-sungguh, sehingga iman kita akan bisa mengatakan, aku percaya ini akan terjadi. Waktu gedung ini, ruangan ini dan ruangan itu masih tersekam, kita tidak bisa membayangkan. Pak Nanang ada ya? Sudah ya, waktu di ruangan ini ya. Saya masih ingat Pak Ceng, Pak Agus, semua ibadah itu sol-solan. Satu ruangan di sana. Waduh, saya tidak ya kalau waktu itu kita menikmati ya, walaupun hanya satu ruangan sol-solan, tapi ya menikmati. Akhirnya sebenarnya punya kerinduan waktu ada Pak Cak datang ke sini kalau tidak salah, bagaimana kalau ini dikontrak lebih panjang, tapi sepertinya pemilik tidak mengizinkan. Terus Jempat juga berpikir bagaimana kalau di belakang bikin lagi yang lebih luas, tapi akhirnya itu tidak terrealisasi. Akhirnya punya iman bagaimana kalau ini dijebol supaya lebih luas, dan akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Siapa yang melakukan itu? Tuhan yang memberikan kemurahan kepada pemilik sehingga boleh dipergunakan dan kita boleh digunakan untuk ibadah seperti sekarang ini. Ayo kita mempunyai mimpi-mimpi yang lebih besar, tentunya hanya bergantung kepada Tuhan. Salah satu mungkin yang sedang kita alami dengan tempat ibadah secara permanen. Mustahil bagi kita? Ya, bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemarin hari Sabtu dengan begitu yakinnya ini mengatakan, ini GK Pua Purwokerto ya Pak, ini pasti akan segera terjadi. Baca buku ini GK Pua Purwokerto ya, ini pasti segera akan terjadi. Dalam arti dia mengatakan tempat pasti akan segera terjadi. Dia punya iman seperti itu. Mari, bagi kita mustahil, tapi percayalah, kalau Tuhan dimuliakan, Tuhan akan berikan kita. Amin. Ya. Walaupun mustahil, percayalah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Seperti salah satu harapan doa depan jalan rumah Pak Kas tadi, sekarang itu sudah dicor ya, dicor. Yang pernah ke sana mungkin Pak Jojo pernah ya, Pak Nanang, Pak Pairan, ya, Bu Siti, Bu Rupi. Pak Pairan belum ya? Belum. Saya masih ingat dulu
waktu masih jalan setapak. Jadi masih hanya jalan untuk satu orang. Masih ingat waktu itu. Dan Pak Kastede bilang gitu, ya memang sih nyong kepengin ki ngarep digawe sing ambak ya, dibikin besar ya. Itu salah satu yang muncul dari kerinduan Pak Kastaji waktu itu. Saya tidak tahu apakah memang lingkungan atau desa memang punya rencana atau yang lain sebagainya, tetapi akhirnya muncul katanya, oh ini nanti akan dibikin jalan tembus sampai ke mana Pak? Karanggodang. Dan akhirnya sempat dilebarin, wih sudah diperlebarin gitu. Dan akhirnya kemarin saya lihat status Mas Eko, wih sudah sedang dikerjakan oleh TNI ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dengan cara-caranya dia. Ayo kita punya mimpi, dan mimpi itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Amin. Amin. Yang kedua adalah perbuatan kita melakukan firman-Nya bukanlah alat beli atau mujizat yang kita inginkan ya. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita rajin, kita setia, itu bukanlah sebuah alat beli, saya rajin nanti saya akan mendapatkan sesuatu ini dan itu. Bukan. Tapi kalau kita mendapatkan, sekali lagi itu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan belaka. Di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi bukan lebih daripada karena saya sudah melayani, saya akan mendapatkan ini. Tuhan mengatakan, bukan itu. Kamu akan dapat rumah karena sudah melayani, bukan. Kamu karirmu akan naik karena kamu sudah melayani, bukan. Tapi ketika kita melakukan setiap firman Tuhan, itu adalah memang sudah menjadi pekerjaan bagi orang percaya. Jadi berpikir saudara, atau ada dalam pikiran saudara, ketika saya melakukan A, B, C, dan D, bahkan lebih, bahkan sampai capek dan lain sebagainya, saya pasti nanti akan dapat mahkota lebih besar. Saya pasti nanti akan diberkati lebih daripada si A, lebih daripada Pak Nanang, lebih daripada Pak Nanang. Tidak. Berkat dan lain sebagainya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan yang diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Jadi jangan kita coba mancing istilahnya. Mancing, wah aku melakukan 2. No, bukan saudara. Bukan seperti itu. Siapakah kita? Kita orang berdosa. Orang yang tidak mempunyai andil di dalam kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Penyelesaian masalah juga kita tidak pernah dapat andil. Tapi kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, kasih karunia Tuhan saja yang diberikan kepada kita. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita orang yang berdosa dan tidak ada yang baik yang dapat ditukar dengan mujizat yang dari Tuhan. Mujizat sepenuhnya adalah otoritas Tuhan. Baik kita percaya atau tidak, semua mujizat untuk menyatakan kehendaknya dan untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk kemuliaan kita, untuk gagah-gagahan kita. Saya bisa melakukan mujizat? No. Salah orang kalau mengatakan, ayo pergilah, saya mampu melakukan itu. Salah. Murid-murid pun tidak pernah mengatakan seperti itu. Atau datanglah kepada aku dapat melakukan. Tidak. Tapi murid-murid berjalan terus, menyampaikan kebenaran terus. Mana yang bisa dilakukan, lakukan, tapi mana yang tidak, ya tidak. Jadi pekerjaan murid-murid itu tidak pergi mencari orang yang sakit sebanyak mungkin dan disembuhkan. Bukan itu. Tapi mujizat itu terjadi. Tuhan dapat memberikan kasih-Nya untuk disembuh. Untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jadi bukan untuk kemuliaan Rasul Paulus, kemuliaan rasul-rasul yang lain, tapi lebih ke arah Tuhan saja yang dimuliakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membangun kebaikan Tuhan yang sempurna, dan tidak bisa kita membalas kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menambahkan sedikit pun supaya Tuhan itu lebih belas kasihan kepada kita. No. Jadi sekali lagi, ayo gantunglah sepenuhnya. Kita tidak boleh memancing, wah aku mancing 2 nanti dapat 4. Aku rajin memberi 10 nanti dapat 20. Walaupun itu memang ayatnya mengatakan seperti itu, tapi itu pikiran itu janganlah bahwa kita punya andil. Tidak. Kita sungguh-sungguh harus bergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya kita hanya dan harus selalu bergantung akan kasih karunia dan kemurahan Allah. Ya. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seseorang dengan berkata, saya sudah ini, itu, atau saya sudah melayani ini, itu, atau saya sudah berkorban ini dan itu. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Inilah Tuhan yang saya dapat lakukan. Toh kalau Tuhan mau memberkati saya lebih, silakan. Kalau tidak ya silakan. Mari kita tingkatkan iman kita. Kita meningkatkan, ya. Kita tingkatkan. Jadi kita tidak hanya menjadi anak-anak aja, tapi kita harus mulai bangkit menjadi lebih dewasa, ya, kembali. Bergantunglah terus pada kasih karunia Tuhan, kedaulatannya. Bagaimana iman kita tumbuh? Sepenuhnya hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dan kita tidak bisa mengatur Tuhan. Namun kita yang harus mengikuti rencana Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ikutilah alurnya Tuhan. Setia kepada Tuhan. Setialah kepada gereja lokal di mana saudara digembalakan. Setialah. Saya yakin gembala lokal, dia tidak akan membiarkan saudara untuk lemah ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia menegur saudara. Dia punya tujuan supaya saudara bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo responi kebenaran firman Tuhan dengan menengadah kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan tolong saudara untuk menyadari, aku harus hidup untuk Tuhan dan bukan hidup untuk diriku sendiri. Imanku harus bertumbuh dan imanku harus selalu bergantung kepada Tuhan. Dan saya tidak bisa menambah iman saya supaya bertumbuh, tapi hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah dengan melatih iman kita melalui kesulitan dan masalah, serta hanya mengandalkan belas kasih Tuhan, maka iman kita akan terus bertumbuh kuat dan matang seperti yang Tuhan kehendaki. Yuk, saya ingin mengajak kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan andalkanlah Tuhan di dalam iman saudara dan minta terus kepada Tuhan. Saya juga terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau sendiri
yang mengingatkan kepada kami ternyata iman kami untuk menjadi tumbuh bukan berdasarkan kuantitas, tapi bagaimana kualitas iman kami untuk sungguh-sungguh bergantung kepadamu. Pujian mengatakan, selidikilah aku ya Allah, kenalilah, dan Tuhan tolonglah kami pribadi lepas pribadi anak-anakmu di tempat untuk kami menyadari apakah kami sungguh-sungguh sudah bergantung kepada Engkau, ataukah kami masih bergantung pada diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri. Ampuni kami dan dorong kami terus untuk bergantung hanya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau apapun keadaan kami, baik keadaan kami, tapi firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau selalu menyertai kami, selalu menggendong kami sampai pada akhirnya. Terima kasih, mengucap syukur, itu firman-Mu yang kami pegang. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami memuji dan mengucapkan haleluya. Amin.